Adu mulut terjadi dalam penentuan penyisihan grup cabang olahraga sepak bola di Pekan Olahraga Pelajar Daerah 17 di lapangan Monsikurew, Aceh Timur, Aceh. Kericuhan dipicu saat pemain dari tuan rumah Aceh Timur terpancing emosi dan bertanding melawan kesebelasan lawan dari Aceh Besar. Sejak peluit pertama dimulai, pertandingan kedua kesebelasan sudah menyajikan pertandingan yang keras. Keadaan memanas saat dua pelatih dari kedua kesebelasan tersulut emosi hingga nyaris terjadi adu jotos. Namun berhasil dilerai aparat keamanan. Seorang pemain dari Aceh Timur diduga sempat menendang pemain lawan hingga berujung kartu merah. Sementara para supporter masih dalam kendali aparat keamanan. Ini kan pertandingan Popda sebenarnya. Jadi saya sangat kecewa dari pemain cadangan Aceh Timur. Harus itu ada wasit yang bisa menyelesaikan, tidak perlu masuk ke dalamnya, pelajar mesti anak-anak ini. Itu yang harus jangan sampai terjadi terulang kembali. Meski sempat dicu, namun pertandingan tetap berjalan dan berakhir tim kesebelasan Aceh Besar yang lolos ke babak 8 besar Popda ke-17. Dari Aceh Timur, Ismail Abda, Ainus melaporkan. Massa buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia saling tarik dan dorong dengan aparat kepolisian saat unjuk rasa menolak Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat atau TAPERA di Bundaran Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat. Situasi kian memanas hingga nyaris baku hantam. Kericuhan terjadi saat massa buruh nekat memblokade Jalan Medan Merdeka Selatan. Polisi yang berjaga pun menggiring paksa massa membuka blokade, namun justru mendapat perlawanan. Terkait khususnya tolak TAPERA, di mana TAPERA, tabungan perumahan rakyat, kita pikir bahwa inilah kebijakan yang tidak pro dengan buruh. Mengingat saat ini upah buruh tidak lebih kenaikannya dari 1-2%. Ternyata TAPERA ada pemotongan 3%. Selain melakukan aksi turun ke jalan, KSBSI juga mengajukan permohonan uji material UU nomor 4 tahun 2016 tentang TAPERA ke Mahkamah Konstitusi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Ainus melaporkan. Selamat siang pemirsa, Sindo Siang kembali hadir untuk menemani aktivitas Anda. Bersama saya Nata Arman dan berikut berita pilihan siang ini. Tawuran antar pemuda terjadi di Pasar Gembrong, Jalan Jenderal Basuki Rahmat, Jatinegara, Jakarta. Kuasa hukum 5 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki hari ini akan melaporkan saksi Aep dan Dede ke Mabes Polri, Jakarta. Pemirsa, kita awali informasi hari ini dari ibu kota. Tawuran warga kembali terjadi di kawasan Pasar Gembrong, Jalan Jenderal Basuki Rahmat, Jatinegara, Jakarta Timur. Tidak hanya merusakkan, tawuran juga merusak fasilitas umum dan membuat lalu lintas macet parah. Tawuran antar pemuda terjadi di kawasan Pasar Gembrong, Jatinegara, Jakarta pada Selasa sore. Kedua kelompok remaja saling serang dengan menembaki petasan dan melempari musuhnya dengan menggunakan batu. Kedua kelompok juga membawa senjata tajam. Tak hanya meresahkan, aksi tawuran ini juga merusak fasilitas umum serta membuat jalan raya tak bisa dilalui pengendara. Selang 1 jam kemudian, petugas kepolisian dari Polres Jakarta Timur yang datang ke lokasi langsung membubarkan tawuran. Aksi tawuran ini terjadi hanya karena saling ejek. Jadi saling menantang, saling dendam. Tidak pernah dendam mereka itu berakhir. Jadi merasa paling hebat, saling mengejek melalui
Instagram dan juga secara manual mereka sama teman warga itu mereka berkumpul dan saling mengejek satu dengan lain, akhirnya saling menantang dan timbullah tawuran. Polisi juga menyebut akan mengambil tindakan tegas jika tawuran kembali terjadi. Dari Jakarta, Rio Mani, iNews melaporkan. Bukan hanya di kawasan Pasar Gembrong, tawuran juga terjadi di Jalan Entong Gendut, Condet, Jakarta Timur. Warga makin resah karena mereka mempersenjatai diri dengan senjata tajam dan juga molotov, sehingga menyebabkan gerobak warga terbakar. Puluhan remaja terlibat tawuran di Jalan Entong Gendut, Condet, Jakarta Timur, Selasa subuh. Kedua kelompok remaja ini mempersenjatai diri dengan senjata tajam yang berukuran besar, petasan dan molotov. Keduanya terlibat bentrok dan kejar-kejaran. Lokasi ini pun kerap dijadikan lokasi tawuran sebelum azan subuh. Aksi tawuran ini meresahkan warga yang khawatir menjadi sasaran ulah para remaja ini. Pasalnya satu gerobak penjual pisang molen hangus terbakar akibat terkena lemparan molotov. Dari song-song apa namanya? Petasan panjang itu kan. Nah ini kejadian di sini api udah membara itu. Oh pada saat dilempar itu Pak ya? Itu kan dua kali lempar api yang kayak molotov itu ya? Ini warung apa Pak yang terbakar di sini? Ya? Ini dagang apa yang terbakar? Ini dagang molen alit. Meski tawuran tidak memakan korban jiwa, namun warga berharap aparat meningkatkan patroli di jam rawan. Pasalnya tidak di hari libur saja, melainkan di hari kerja seringkali terjadi aksi tawuran di lokasi tersebut. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, di Palembang, Sumatera Selatan, tawuran pemuda memakan korban jiwa. Polisi Polsek Kalidoni Palembang telah meringkus satu pemuda terduga pelaku yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Video amatir merekam tawuran sejumlah pemuda yang menggunakan sepeda motor di Jalan Brigjen Hasan Kasim, Kecamatan Kalidoni, Palembang. Dalam tawuran ini, seorang pemuda tewas dengan luka bacok di bagian punggung. Tidak butuh waktu lama, kepolisian Polrestabes Palembang berhasil mengamankan salah satu pelaku penganiayaan terhadap korban. Pelaku langsung digiring unit Reskrim Polsek Kalidoni untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum. Awal daripada peristiwa ini adalah adanya pengaduan dari salah satu korban. Setelah itu ada korban di mana telah melaporkan secara lisan kepada Polsek Kalidoni tentang keluarganya menjadi korban daripada sebuah aksi tawuran. Atas perbuatannya menghabisi nyawa orang lain, pelaku dipastikan bakal lama menghuni penjara lantaran terancam hukuman pidana selama 10 tahun. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. 4 penambang tertimbun longsor saat tengah menambang di tambang emas ilegal di tepi Sungai Batang Gadis, Panyabungan, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. 2 orang penambang tewas di lokasi tertimbun longsor. Warga bersama sejumlah penambang emas berusaha mengevakuasi 4 penambang emas yang tertimbun longsoran lubang tambang emas di tepi Sungai Batang Gadis, Panyabungan, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. 2 penambang berhasil dievakuasi dalam keadaan masih bernyawa. Sayangnya 2 penambang lainnya ditemukan sudah meninggal dunia. Korban tewas langsung dievakuasi dari lokasi longsor. Polisi yang mendapat laporan langsung datang ke lokasi dan melakukan olah TKP. Duga sementara para penambang terkubur hidup-hidup karena lubang yang longsor tiba-tiba. Saat kejadian, para penambang menyemprotkan air ke dalam lubang tambang untuk mencari butiran emas dengan menggunakan mesin dompeng. Ya, material berupa pasir, batu, dan tanah. Saat mereka sedang melakukan pekerjaan yaitu mencari butiran emas di pinggir Sungai Batang Gadis. Usai melakukan olah TKP, polisi menutup tambang agar tidak ada warga yang mendekat. Saat ini kasusnya masih ditangani Polres Mandailing, Natal. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, di Gorontalo proses evakuasi korban longsor tambang emas masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Dan kini total sudah 23 korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.
Jumlah korban bencana longsor tambang di Bone Bolango, Gorontalo terus bertambah. 388 personel gabungan TNI, Polri, dan SAR terus mencari dan mengevakuasi korban selamat maupun meninggal dunia. Hingga Selasa sore, total 23 korban ditemukan meninggal dunia. Sementara korban selamat berjumlah 73 orang. Salah satu korban selamat mengalami luka-luka dan dibawa ke Rumah Sakit Aloy Saboe Bone Bolango. Terevakuasi banyak 23 korban meninggal dan kita masih mencari sekitar 39. Terus untuk program ke depan memang kendalanya kalau kita melihat bersama cuaca, di mana cuaca ini tidak menentu dan tentunya dari trek jalan menuju ke TKP, kalau kita melihat dari tim-tim yang sudah ada itu relatif susah dan obstacle-nya banyak, makan waktu yang cukup panjang. Total korban dalam bencana longsor di Gorontalo hingga Selasa sore mencapai 131 orang. 73 korban selamat, 23 orang tewas, dan 35 lainnya masih dicari. Beberapa jenazah korban longsor tambang emas Bone Bolango, Gorontalo telah dikembalikan ke keluarga. Isak tangis keluarga dari korban longsor tambang emas di Desa Tulabolo, Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo pecah saat melihat ambulans yang membawa jasad keluarganya. 23 orang meninggal dunia dari 123 korban terdampak telah ditemukan dan diserahkan kepada keluarga. Jenazah korban longsor yang ditemukan pada Selasa pagi langsung dievakuasi ke posko tim SAR dengan menempuh waktu perjalanan 5 jam dari lokasi longsor. Tangis keluarga tak terbendung saat mobil ambulans yang membawa jasad korban longsor tambang emas ilegal di Desa Tulabolo, Suwawa Timur, Gorontalo tiba di posko tim SAR. Baru-baru. Sudah meninggal. Selanjutnya, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Gorontalo untuk identifikasi. Hingga saat ini, evakuasi korban longsor tambang emas ilegal Tulabolo masih dilakukan tim SAR gabungan. Diketahui puluhan orang masih dilaporkan hilang. Dari Bone Bolango, Gorontalo, Nur Faizi Lahasan, iNews melaporkan. Sejumlah korban selamat menceritakan detik-detik insiden longsor di lokasi tambang emas ilegal di Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo. Longsor menewaskan 23 orang dan 35 orang lainnya hilang. Insiden longsor tambang emas di Desa Tulabolo Timur, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, memunculkan banyak cerita dari korban yang selamat. Salah satunya dari ketiga korban bernama Ridwan Wajeh, Nofri, dan Jufrid. Mereka menceritakan bagaimana detik-detik longsor itu terjadi. Jam 9, ini dorong 2 masuk. Nah, jam 11 begitu, tiba longsor. Tiba longsor, dia bagi satu kali dan tampak, sedangkan saya sendiri juga jatuh di benteng itu limbah yang torong ada susu. Bahkan 2 dari 3 korban selamat ini sempat terjebak dalam lubang tambang sedalam hampir 2 meter. Menurut para korban, kejadian tanah longsor terjadi sangat cepat. Akibatnya, sejumlah penambang tidak bisa menyelamatkan diri. Dari Bone Bolango, Gorontalo, Nur Faizi Lahasan, iNews melaporkan. Ke informasi lainnya pemirsa, mantan Bupati Langkat terbit rencana perangin angin divonis bebas dalam kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO
atas pemilikan kerangkeng manusia. Hakim menyebut seluruh tuntutan keterbit rencana perangin-angin tidak terbukti. Ketua Majelis Hakim Andriansyah memvonis bebas mantan Bupati Langkat terbit rencana perangin-angin dalam kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Dalam sidang yang digelar di PN Stabat, Ketua Majelis Hakim Andriansyah menyebut semua tuntutan jaksa yang tertuang tidak terbukti. Dusun 3 Kartong Raja Tengah, Jahe, Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, dikembalikan segera kepada terdakwa. 6. Atas putusan Hakim, mantan Bupati Langkat terbit rencana perangin-angin mengaku bersyukur. Gimana Pak perasaan Pak? Gimana perasaan Pak atas putusan itu bagaimana Pak? Ya, kita lihat setelah diputuskan Majelis Hakim, makasih juga kepada Majelis Hakim yang memberikan putusan bebas kepada saya karena itu memang fakta persidangan sebenarnya itu semua. Sebelumnya kasus dugaan tindak perdagangan orang mantan Bupati Langkat menjadi sorotan. Di rumah terbit ada kerangkeng atau penjara manusia. Pengurus kerangkeng disebut menyuruh korbannya bekerja tanpa dibayar. Selain itu ada dugaan penganiayaan sehingga 4 penghuni kerangkeng tewas. Namun mantan Bupati Langkat terbit perangin-angin membantah. Pihaknya menyebut kerangkeng tersebut merupakan tempat rehabilitasi pecandu narkoba yang didirikan sejak tahun 2010 silam. Dari Langkat, Sumatera Utara, Erwin Syahputra Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria di Durensawit, Jakarta Timur menjadi korban penyiksaan dan penyekapan selama 3 bulan. Peristiwa ini terjadi karena masalah jual beli mobil. Korban kemudian mendatangi Mapolsek Durensawit terkait dengan kasus ini. Nasib tragis menimpa seorang pemuda yang menjadi korban penyekapan dan penyiksaan. Korban berinisial MRR merupakan seorang mahasiswa berumur 23 tahun. Kasus penganiayaan dan penyekapan ini berawal dari masalah jual beli mobil yang dilakukan korban bersama terduga pelaku berinisial HRA. Korban diketahui menggunakan uang transaksi jual beli untuk kebutuhan pribadi yang seharusnya disetorkan kepada terduga pelaku. Terduga pelaku kemudian melakukan penyiksaan dan penyekapan terhadap korban selama 3 bulan. Penyiksaan dan penyekapan dilakukan terduga pelaku di sebuah kafe bersama rekannya yang berjumlah 15 hingga 30 orang. Mohon maaf ya, tapi harus saya sebutkan satu persatu, metode disiksanya itu lebih kejam dari penjajahan zaman dulu. Gitu kan? Korban kita ini diborgol tangannya, kakinya diikat dengan kabel, ditelanjangi, mengalami pemukulan secara bergantian oleh lebih dari 30 orang, gitu kan? Itu antara 20 atau 30 orang. Lalu bagian lubang kelamin dimasukkan bubuk cabai. Lalu bagian kelamin juga dibakar. Dan bagian puting juga dijepit menggunakan tang potong. Dipaksa memakan batu kerikil dan puntung rokok. Teman korban mengatakan bahwa korban masih membutuhkan perawatan berkelanjutan hingga beberapa tahun ke depan. Hasil pemeriksaan saraf kemarin di rumah sakit itu kan yang mirisnya ini harus menjalani tahapan pengobatan berkelanjutan. Jadi efek dari benturan yang dilakukan oleh mereka-mereka ini mengakibatkan dia harus mengalami perawatan yang lebih lanjut. Jadi pengobatan jangka panjang untuk psikis dan kejiwaan. Kapolsek Durensawit, AKP Sutikno mengatakan pihaknya telah menerima laporan kasus dugaan penganiayaan dan penyekapan yang terjadi di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Tentang adanya dengan melawan hukum merampas kemerdekaan orang lain. Nah, di sana adalah pasal 333 KUHP. Dan saat ini penyidik sedang melakukan penyelidikan maksimal. Nah, itu yang sedang ditangani di KPK. Hingga saat ini, 4 saksi telah diperiksa oleh pihak kepolisian untuk mendalami kasus ini lebih lanjut. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Jadi pada tanggal 19 Juni yang lalu, kami telah menerima laporan polisi terkait adanya penyekapan
yang dialami oleh korban RPP. Terduga pelapornya itu adalah saudara H. Nah, bersama kurang lebih 20 orang rekan-rekannya. Saat ini kami masih melakukan pendalaman terhadap perkara tersebut. Nah, adapun motif terjadinya penyekapan dan juga dugaan penganiayaan tersebut itu diduga berawal adanya jual beli mobil. Jadi si pelaku ini meminta korban RPP untuk menjualkan 1 unit mobil. Mobil ini sudah terjual senilai 320 juta. Namun baru dibayarkan sekitar 120 juta terhadap pelaku penyekapan H. Nah, pada saat... Dan pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut kasus ini, kita bergabung dengan rekan kami Henry Aprilia langsung dari Polres Jakarta Timur. Baik, selamat siang Henry. Dari hasil pemeriksaan, apa saja motif penganiayaan dan juga penyekapan? Silakan. Ya baik, selamat siang Nata dan juga pemirsa. Tepat pada 19 Juni 2024 lalu bahwa dari Polres Jakarta Timur telah menerima laporan kepolisian terkait kasus penyekapan, di mana memang dari sebelumnya korban yang berinisial RPP dan juga pelaku yang berinisial H dan juga 20 pelaku lainnya ini sebelumnya telah memiliki hubungan pertemanan. Dan untuk pembahasan terkait hasil bahwa dari pelaku ini sebelumnya juga dan korban ini sebelumnya melakukan proses transaksi jual beli mobil, dan memang korban sebelumnya meminta bantuan kepada pelaku untuk bisa menjual mobilnya dengan senilai 320 juta. Kemudian pelaku hanya memberikan uang kepada korban senilai 120 juta, sehingga dari situlah korban meminta penjelasan kepada pelaku untuk bisa menjelaskan bahwa sisa uang dari 200 juta uangnya itu kemana. Dan lalu dari korban tersebut juga melaporkan bahwa dan meminta, maksud kami meminta bertemu dengan pelaku yang berinisial H ini untuk bisa bertemu di suatu kafe. Dan memang dari situlah terjadilah penjelasan dan penyekapan dari korban yang berinisial RPP ini, dan penyekapan ini dilakukan selama 3 bulan bersama dengan 20 rekan lainnya. Dan juga dari Polres Jakarta Timur juga ini menjelaskan bahwa nantinya akan melakukan proses lebih lanjut untuk terkait kasus penyekapan ini. Juga kami tadi sempat berbincang Nata dan juga pemirsa terkait penjelasan dari kasus ini, yakni dari Kasat Reskrim Jakarta Timur, yakni AKBP Armunanto Hutahaya, yang menjelaskan bahwa telah dilakukan pemeriksaan saksi, yakni ada 7 saksi yang telah diperiksa, dan nantinya juga tahap selanjutnya akan ada penyelidikan dan juga beberapa saksi lainnya akan dilakukan proses lebih lanjut. Dan juga dari Reskrim Jakarta Timur juga sementara sedang menunggu hasil visum karena korban telah dalam keadaan sehat, dan namun trauma masih terasa oleh korban begitu. Dan juga dari kasus ini tentunya dikenakan pasal 333 KUHP tentang perampasan kemerdekaan. Nata. Baik, Henry, tadi Anda menyebutkan bahwa ada dugaan korban tidak menyetorkan uang hasil jual beli mobil itu. Kira-kira apa alasannya? Ya baik Nata dan juga pemirsa, untuk terkait penjelasan dari data yang kami dapatkan bahwa 200 juta yang belum dikembalikan ini sementara dari pelaku yang berinisial H ini sementara tidak dibalikan karena digunakan untuk kepentingan pribadi, sehingga dari sinilah korban meminta untuk bisa mengembalikan atau menggantikan uang yang telah digunakan. Namun dari pelaku tersebut belum bisa mengembalikan, sehingga terjadilah penyekapan dari korban tersebut. Seperti itu Nata. Baik, terima kasih Andri atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas dan salam sehat. Pemirsa, kuasa hukum 5 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki hari ini akan melaporkan saksi Aep dan Dede ke Mabes Polri Jakarta. Sesaat lagi hanya di Indosiar.
bebaskan pemohon dari tahanan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang. Pemirsa, setelah dinyatakan bebas dari status tersangka, Peggy Setiawan pulang ke rumahnya di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Kepulangan Peggy pun disambut keluarga dan juga kerabat. Bersama dengan desa Lantunan doa dan salawat keluarga dan kerabat menyambut kedatangan Peggy Setiawan dengan rasa penuh syukur di kediamannya di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Keluarga menyambut haru kedatangan Peggy yang akhirnya bebas penahanan dari status tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kebenaran ini dan terutama buat para kuasa hukum saya dan para semua orang-orang yang baik kepada saya. Keluarga Peggy bersyukur karena keadilan dan kebenaran dapat berpihak ke mereka. Ya alhamdulillah rasanya sangat bahagia, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, apalagi melihat sambutan segitu meriahnya. Ya Allah, sampai nggak bisa berkata apa-apa. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas seluruh dukungan warga Simaja, juga warga Saladara, juga Pak Kuwu, Pak RT dan Pak Camat, semuanya saya ucapkan banyak terima kasih telah mendukung Peggy Setiawan. Namun setelah Peggy bebas, lantas siapa pelaku sebenarnya di balik kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam? Dalam program Rakyat Bersuara iNews TV, kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM, menunjukkan diterbitkannya surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 terhadap Peggy dalam kasus Vina Eki. SP3 itu terbit dari hari yang sama dengan putusan pra-peradilan Peggy Setiawan. Ya pemirsa, saya baru mendapatkan informasi baru eksklusif ini bahwa telah diterbitkan surat perintah penghentian penyidikan SP3 atas nama Peggy Setiawan. Betul ya Bung Tony ya? Betul. Boleh saya lihat? Ya ini kebetulan agak apa? Dan ini tidak apa-apa diumumkan kan? Agak oke, ditandatangani oleh Direktur eksklusif di Suara. Iya. Rakyat Bersuara. Oleh, boleh saya baca ya. Ditandatangani oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Surawan SIK, Komisaris Besar Polisi. Betul ya? Tanggal 8 Juli. Tanggal 8 Juli kemarin langsung keluar. Langsung. Tapi ini belum ada informasinya. Tapi baru kemudian disampaikan sekali ini pertama kali diinformasikan. Ya, SP3. Pak Arianto mungkin yang menjawab kenapa tidak diinformasikan ke publik. Jadi gini, Bung Aiman sebentar. Ya. Ya, jadi setelah adanya putusan pra-peradilan, kemudian Polda Jawa Barat kan melakukan konferensi pers bahwa akan mematuhi putusan pra-peradilan. Yang menjadi kewenangan penyidik dalam hal ini mematuhi adalah untuk memberhentikan penyidikan terkait penyidikan terhadap Peggy Setiawan dalam kasus Vina Eki. Nah kemudian yang kedua membebaskan dari tahanan. Nah kami agak lama waktu itu banyak yang menanyakan kenapa Peggy keluarnya lama, kenapa Peggy keluarnya. Kami dari pengadilan kemudian istirahat di base camp ya, kemudian jalan ke pengadilan itu untuk ke Polda Jawa Barat untuk menjemput Peggy Setiawan. Ternyata jawaban dari penyidik akan melakukan gelar perkara. Gelar perkara untuk apa? Gelar perkara untuk menghentikan penyidikan.
Itu. Jadi harus dilakukan gelar perkara dulu. Makanya dalam SP3 ini dasarnya juga ada, yaitu gelar perkara pada tanggal 8 Juli 2024. Oh, hari yang sama. Dan hari sama dikeluarkan langsung SP3. Betul. Hasil gelar perkara itu kemudian diterbitkanlah SP3. Itu penghentian penyidikan dan kemudian mengeluarkan. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan turut membawa nama Hakim Tunggal Eman Sulaiman menjadi perbincangan. Hakim Pengadilan Negeri Bandung tersebut dinilai tegas dan berwibawa saat memimpin sidang yang menjadi perhatian publik tersebut. Hakim Eman Sulaiman tak luput dari perhatian publik ketika memimpin sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Eman Sulaiman dinilai tegas dan berwibawa ketika memimpin sidang yang tengah menjadi perbincangan publik tersebut. Tegasan Eman langsung dikaitkan dengan kekayaan yang dimiliki. Hakim Pengadilan Negeri Bandung tersebut ternyata hidup sederhana. Harta kekayaan Eman Sulaiman hanya senilai 294 juta rupiah sesuai laporan di LHKPN. Eman Sulaiman lahir dari keluarga sederhana di Dusun Kaum Jaya, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Karawang, Jawa Barat. Keinginannya menjadi hakim telah tercetus sejak duduk di bangku SMP. Lulusan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Pasundan tersebut memulai karir sebagai aparatur sipil negara di Pengadilan Agama Sumedang, Jawa Barat. Eman kemudian berpindah-pindah tempat tugas hingga akhirnya ditugaskan di Pengadilan Negeri Bandung sejak tahun 2021. Ya, rasa ketakutan aja lah. Mana sih sidang sekarang, sidangnya kan bukan sidang yang kecil-kecil katanya teh. Ngelawan pejabat-pejabat katanya, kata orang-orang, jadi ketakutan lah. Emang pernah telepon apa tuh Pak Eman ke sebelum enggak, dia belum pernah telepon. Makanya kata semalam teh kan dia nelpon. Makanya Mas, Pak, Eman nggak nelpon dulu. Kalau Eman punya rencana sidang sebesar ini, takutnya Mama sama Bapak kepikiran. Orang tua pun lega setelah sidang pra-peradilan Peggy Setiawan berakhir. Selama sepekan penuh, keluarga besar nonton bareng dan dihantui kekhawatiran bila mana Eman Sulaiman membuat kesalahan dalam putusannya. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, N-News melaporkan. Sementara itu pemirsa, praktisi hukum Rasman Arif Nasution akan melaporkan Hakim Tunggal pra-peradilan Eman Sulaiman ke Komisi Yudisial dan Pengawas Mahkamah Agung. Rasma menyebutkan bahwa Hakim Eman Sulaiman tidak paham hukum, bahkan cenderung melampaui kewenangan. Mungkin agak berbeda dengan beliau kalau nanti beliau ada statement. Contoh, ada 9 putusan yang dibacakan oleh Hakim Eman Sulaiman. Pada poin ke-5 dinyatakan, menyatakan tidak sah segala bentuk keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut dari termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon dan termohon. Ini hakim, dia paham hukum atau dia dukun? Kok putusan lebih lanjut? Putusan lebih lanjut itu artinya ada putusan yang akan keluar ke depannya dan dia tidak tahu faktanya seperti apa, kok dia bilang itu sepertinya mengikat untuk yang akan datang. Bertentangan dengan Perma, Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016, bab 2 tentang objek dan pemeriksaan pra-peradilan. Judul besarnya adalah larangan pengajuan peninjauan kembali putusan pra-peradilan. Itu dia isi dari Perma nomor 4 2016. Pada bab 2, objek dan pemeriksaan pra-peradilan, pasal 2 ayat 3. Putusan pra-peradilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, tidak. Sementara itu, mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengapresiasi hasil putusan dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Ia menilai sejak awal penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki tidak ada profesional kolutif dan konspiratif. Bagus, memang sejak awal saya berpikir memang pra-peradilan harus menerima permohonan pra-peradilan dari Peggy. Karena seperti saya katakan dulu, itu kan penanganannya bukan hanya terlihat
tidak profesional, tapi juga menimbulkan kesan kolutif dan konspiratif. Nah, di dalam prinsip hukum pidana itu ada adagium, lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada Anda menghukum 1 orang saja yang tidak bersalah. Itu sangat jahat menghukum orang yang tidak jelas kesalahannya. Oleh sebab itu saya tabik lah kepada hakim yang telah memutus pra peradilan dengan berani, jujur, dan juga kepada pengacaranya yang gigih memperjuangkan Peggy. Hormat juga kepada Polda Jawa Barat yang sudah menyatakan menerima dan akan melaksanakan putusan. Pemirsa, kuasa hukum 5 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016 silam hari ini akan melaporkan saksi Aep dan Dede ke Mabes Polri Jakarta. Mereka menilai keduanya telah memberikan keterangan palsu sehingga kliennya dijatuhi hukuman seumur hidup. Aep dan Dede merupakan saksi kunci yang mengetahui peristiwa pembunuhan 2 sejoli, Vina dan Eki, yang melibatkan ke-7 terpidana, Eka Sandi, Hadisa Putra, Supriyanto, Rivaldi, Eko dan Jaya, dan Sudirman, hingga akhirnya dihukum seumur hidup. Ruli Panggabean, kuasa hukum para terpidana tersebut, menjelaskan kebebasan Peggy Setiawan menjadi jalan masuk bagi pihaknya untuk mengumpulkan bukti dan saksi terhadap kejanggalan dalam kasus tersebut. Dan kini pihaknya telah mengumpulkan bukti dan saksi guna melakukan novum dalam proses peninjauan kembali. Selain itu, pihaknya juga telah melaporkan Pasreh, ketua RT ke aparat kepolisian, karena dinilai telah berbohong saat memberikan kesaksian di depan penyidik, termasuk Aep dan Dede ke Barreskrim Mabes Polri Jakarta. Kronologis kejadian yang didakwakan tentu ada hubungannya, karena itu sangat penting, karena mereka didakwa bersama-sama kan. Nah, tentu dengan bebasnya atau hasil pra-peradilan Peggy kemarin, ya secara kontribusinya buat klien kami itu hanya dalam konteks ya rangkaian peristiwa yang terjadi, ya kan? Karena kan Peggy di dalam dakwaan, di dalam rangkaian peristiwa yang diterangkan yang menjadi landasan putusan kan dituduh juga memperkosa ya, dan juga dituduh membunuh, termasuk DPO yang lain, ada Dani, ada Andi, yang kami barusan cek sama para terpidana yang ada di Damun, mereka nggak kenal. Hal serupa juga diungkapkan Deddy Mulyadi bahwa ia meyakini para terpidana tidak salah dan tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam di Cirebon, Jawa Barat. Yang diceritakan oleh orang di luar di Cirebon dengan mereka yang ceritakan di dalam itu persis. Peristiwanya bahwa pada malam minggu itu mereka berada pada kegiatan yang saya ceritakan tadi. Kemudian untuk saksi Aep, Aep ini kalau sama mereka itu mungkin tahu muka, tapi bisa tahu nama satu-satu. Yang pertama. Yang kedua, bahwa untuk Aep kesaksiannya pada Rivaldi atau Ucil itu makin jauh, karena Ucil itu tidak kenal sama Aep dan tidak pernah nongkrong di depan SMP. Dari Bandung, Jawa Barat, Muci Prayitno, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui situasi terkini di Barreskrim, kita bergabung dengan rekan kami Jen Cahyani di gedung Barreskrim Polri Jakarta. Baik, Jen, apakah kuasa hukum para terpidana telah tiba? Silakan, Jen. Baik Nata dan juga pemirsa, saat ini kami masih memantau situasi di Barreskrim Mabes Polri dan terpantau saat ini untuk kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina dan juga keluarganya ini belum sampai atau belum tiba di Barreskrim Mabes Polri. Namun terkonfirmasi bahwa mereka, yakni kuasa hukum dari 6 terpidana kasus Vina dan juga keluarganya akan datang langsung ke Barreskrim Mabes Polri untuk melaporkan Aep dan juga Dede yang merupakan saksi kunci dalam kasus Vina pada tahun 2016 silam yang menyebabkan 8 tersangka ini diadili dan juga sekarang sudah menjadi terpidana dan masih berada di dalam tahanan. Dan saat ini kami masih menunggu dan
bagaimanakah nantinya apa saja tuntutan-tuntutan mereka yang akan mereka laporkan di Barreskrim Mabes Polri. Namun yang jelas pelaporan AF dan DD ini juga menjadi salah satu poin penting dalam mereka mengumpulkan bukti untuk nantinya mengajukan PK atau peninjauan kembali ke Mahkamah Agung terkait kasus Vina dan Peggy ini. Kemudian juga kemarin kami mengulas kembali bebasnya Peggy yang setelah melakukan sidang pra-peradilan di Bandung, Jawa Barat. Ini juga menjadi salah satu bukti baru atau novum ya yang akan digunakan oleh para kuasa hukum terpidana kasus Vina ini untuk mengajukan PK atau peninjauan kembali karena diduga ini tidak ada sangkut pautnya dengan mereka, yakni para terpidana yang memang sudah diadili dan juga sudah divonis dihukum seumur hidup kecuali yang memang sudah bebas. Dan hari ini apa sajakah nantinya tuntutan yang akan dilayangkan atau juga laporan yang akan disampaikan di Barreskrim Mabes Polri, tentunya nanti akan kami tanyakan kembali kepada pihak para kuasa hukum dan nantinya juga ada keluarga dari 6 terpidana yang akan hadir di Barreskrim Mabes Polri. Di antaranya 6 terpidana tersebut ada Eko, Jaya, Eka, Hadi, dan juga Suprianto. Kemudian ada Rivaldi. Jadi 6 terpidana yang masih berada di dalam tahanan. Para keluarganya dan kuasa hukumnya akan datang langsung untuk melaporkan AF dan DD terkait keterangan palsu yang disampaikan mereka pada tahun 2016 silam yang menyebabkan mereka masuk ke dalam tahanan. Kami akan update kembali nantinya informasinya, Nata. Baik, terima kasih Jen Cahyani atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Pemirsa, usai dinyatakan bebas dari segala tuduhan, mantan terpidana kasus Vina Cirebon, Peggy Setiawan menantang AF untuk membuktikan keseluruhan kesaksiannya. AF ditantang berdebat terkait dengan kejanggalan kesaksiannya pada kasus Vina, sehingga membuat Peggy sempat menghuni di bilik tahanan. Tantang nih AF baru muncul nih ada Peggy. Debat sama saya, kalau misalkan kamu kamu jengkel kamu harus belum dibuktikan. Penjarain. Saya tantang AF dong. Kapan debat di mana? AF tantang nih sama Peggy. Ya katanya di kesaksiannya yang tahu lah, kejadian lah apa. AF ditantang sama Peggy. AF kalau kamu laki-laki, gentle. Kita debat bersama. Kapan ketemu kita atur waktu. Kamu jangan menyudutkan seseorang, jangan mematikan nama baik seseorang, dan jangan kamu mematikan masa depan seseorang. Kalau kamu gentle, tunjukkan. AF, kami akan laporkan ke Mabes Polri terkait keterangan palsu ini. Karena faktanya sudah penetapan tersangkanya sudah dinyatakan batal. Sehingga keterangan-keterangan yang tertuang ya itu laporan palsu ya, terutama yang melaporkan ini awalnya ya. Kalau memang melaporkan adanya Peggy, yang dimaksud adalah Peggy ini ya. Begitu. Pemirsa, pengacara 5 terpidana kasus Vina akan mengajukan peninjauan kembali ke Mabes Polri Jakarta. Dan untuk mengetahui lebih lanjut, kita telah terhubung dengan kuasa hukum 5 terpidana kasus Vina, yakni ada Nikolai Aprilindo. Halo, selamat siang Bang. Apa kabar Bang? Selamat siang Mas Nata. Oke, Bang, langsung ke pertanyaan pertama ya Bang. Nih, ada 5 terpidana kasus Vina akan mengajukan peninjauan kembali atau PK. Nah, bisa Anda jelaskan seperti apa mungkin? Jadi, peninjauan kembali akan kami lakukan itu sebenarnya jauh hari sudah kami wacanakan dan akan kami tempuh. Itu semenjak kami menerima para keluarga, kakak maupun ibu dari 5 terpidana itu di Pradi Tower, di Dewan Pimpinan Nasional Tower. Kami sebagai kuasa hukum dari Dewan Pimpinan Nasional Pradi Tower di bawah pimpinan Profesor Dr. Oto Hasibuan, kami sedang mengumpulkan bukti-bukti yang valid dan akurat untuk mengajukan PK bagi kelima terpidana itu khususnya. Nah, dengan adanya putusan pra-peradilan yang kemarin, tanggal 8 kemarin diucapkan dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta, Pengadilan Negeri Bandung, itu merupakan salah satu bukti baru novum yang akan memperkuat dalil kami tentang PK itu. Nah, kenapa saya katakan merupakan salah satu bukti baru atau novum? Karena ada benang merahnya antara
apa yang disangkakan terhadap Peggy Setiawan dengan apa yang tercantum di dalam putusan dari Pengadilan Negeri Cirebon tahun 2016 yang lalu maupun dari penyidikan dan penuntutan yang dilakukan pada 2016 yang lalu. Nah, ini kami menarik benang merahnya di situ dan satu persatu kami uraikan fakta dan bukti yang ada. Nah, dengan putusan pra-peradilan ini kami melihat ada satu kejanggalan bahwa keterangan tentang si tersangka Peggy Setiawan Bang Nikolai? Bang Nikolai? Suara Anda seperti terputus. Bisa dengar suara saya, Bang Nikolai? Halo. Baik. Bisa diulang lagi mungkin? Halo. Tadi sempat terputus suaranya. Ya. Baik. Ya. Jadi kami melihat kenapa ada benang merahnya, karena penetapan tersangka yang dilakukan oleh Polda Jabar terhadap Peggy Setiawan ini, itu salah satunya hanya berdasarkan keterangan dari AF yang waktu itu memberikan keterangan bahwa dia melihat dengan jelas tentang kehadiran dan peranan Peggy Setiawan di dalam kasus Vina 2016 yang lalu. Nah, kalau kita melihat keterangan dari AF ini juga tidak terlepas dari apa yang telah dilakukan oleh Ibtu Rudiana, karena AF ini memberikan keterangan kepada Ibtu Rudiana pada saat 2016 yang lalu. Dan AF ini juga yang memberikan informasi kepada Ibtu Rudiana tentang 11 orang tersangka dan yang telah menjadi terpidana pada saat itu. Nah, yang menjadi pertanyaan kami, AF mengatakan bahwa dia melihat 11 orang itu datang kembali berkumpul di flyover tempat kejadian perkara. Nah, pertanyaan kami secara logika hukum dan logika yang sehat, logika yang waras, mana mungkin para pelaku kejahatan atau pembunuh itu datang kembali ke TKP dan berkumpul kembali di TKP. Itu sama dengan mereka bunuh diri atau sama dengan mereka menjebak diri sendiri. Nah, keterangan-keterangan ini yang kami coba cross-check dan coba kami kuliti tentang keakuratan keterangan dari AF itu. Ternyata keterangan AF ini banyak janggalnya, banyak tidak akurat, bahkan banyak manipulatif. Dan anehnya keterangan dari AF ini juga dipergunakan oleh Ibtu Rudiana maupun oleh penyidik Polres Kota Cirebon pada saat itu untuk menjadikan para tersangka ini menjadi para 11 narapidana ini menjadi tersangka. Nah, ini yang menjadi satu tanda tanya besar. Tapi alhamdulillah, puji Tuhan bahwa Hakim Eman Sulaiman ini dia tetap berprinsip pada ketentuan hukum yang berlaku, khususnya dari Undang-Undang 8 tahun 81 tentang hukum acara pidana. Dia tetap berpedoman dari situ, kemudian berpedoman dari Perkap 6 2019, kemudian berpedoman dari Perma Mahkamah Agung, dan berpedoman daripada ketentuan perundang-undangan atau hukum yang lainnya, sehingga ia tidak mau terjebak di dalam skenario peradilan sesat yang terjadi pada 2016 yang lalu. Sehingga dengan berani dia mengambil keputusan yang sangat-sangat berani dan sangat-sangat progresif untuk membuka tabir dari kasus Vina ini dengan sebenarnya, dengan membuka mata para penyidik untuk mencari siapa pelaku sesungguhnya. Nah, yang terakhir kami menduga, ini baru menduga ya, keterangan yang dilakukan oleh AF itu merupakan salah satu keterangan yang menyesatkan. Patut diduga, seperti pernah saya katakan di dalam acara interupsi dari Mas Aryo beberapa waktu yang lalu, bahwa patut diduga orang yang pertama kali melaporkan hal ini, dia adalah pelaku sesungguhnya. Untuk menutupi perilaku tersebut, dia membuat alibi dengan memberikan keterangan-keterangan sesat. Nah, ini yang patut kita dalami bersama, apakah si AF ini termasuk dalam kelompok orang-orang yang menghabisi
Eki maupun Vina almarhumah, itu harus kita dalami dan itu adalah tugas dari kepolisian. Oleh karena itu saya minta kepada pihak kepolisian, khususnya Bareskrim Mabes Polri, untuk mengambil alih kasus ini dan memeriksa si AF, memeriksa kembali Ibtu Rudiana. Propam Polri harus memeriksa kembali Ibtu Rudiana, termasuk harus ada perintah dari Kapolri kepada Irwasus, kepada Kabareskrim, kepada Propam untuk memeriksa kembali Ibtu Rudiana dan memeriksa kembali AF yang telah memberikan keterangan-keterangan palsu tersebut. Baik. Nah, apabila PK kami nanti dikabulkan dan putusan terhadap PK tersebut 8 orang termasuk 5 orang yang saat ini terpidana seumur hidup itu dipulihkan atau dikembalikan dalam keadaan semula atau putusan tersebut dianulir, maka kami juga meminta kepada pihak kepolisian RI dalam hal ini khususnya Bareskrim untuk kembali melakukan penyidikan terhadap kasus ini dengan cara apa? Dengan cara mari kita buka seterang-terangnya peristiwa ini, kita buka CCTV yang ada di tempat kejadian perkara, ada 6 CCTV yang sampai sekarang ini belum dibuka. Kita buka bukti elektronik handphone dari korban Eki dan Vina. Kita buka bukti elektronik handphone dari para terpidana dan saksi yang memberikan keterangan kesaksian pada tahun 2016 tersebut. Kita buka kembali handphone bukti elektronik handphone AF dan Rudiana. Apa pembicaraan mereka? Apa yang mereka skenariokan? Dan yang terutama adalah kita lihat dan teliti kembali hasil otopsi dan visum et repertum yang telah dilakukan pada 2016 yang lalu. Dan setelah itu baru kita analisa bersama, kita kembali dari titik nol untuk mengungkap kasus ini. Karena bagi kami bahwa kebenaran dan keadilan itu harus ditegakkan dan kemanfaatan hukum juga harus diberikan. Kasihan korban dalam hal ini Eki dan Vina almarhum serta keluarganya yang telah kehilangan nyawa mereka. Baik. Kasihan juga terpidana yang telah menjalani hukuman seumur hidup tanpa suatu kesalahan atau tanpa suatu perbuatan yang terbukti. Itu terfakta mereka melakukan kesalahan tersebut. Saya kira itu. Baik, Bang Nikolai. Ini kan nanti rencananya Bang Nikolai ini akan bertolak ke Bareskrim Mabes Polri untuk melaporkan AF dan juga Dede. Nah, kira-kira jam berapa, Bang? Konfirmasi. Ya, kami masih konsolidasi dulu. Setelah kami konsolidasi, apa yang akan kami laporkan, apa yang akan kami lakukan, baru kami melakukan laporan itu. Karena kami tidak mau nanti laporan kami itu istilahnya itu dikesampingkan atau dalam istilah umumnya itu ditolak. Karena kami tidak mau untuk kami harus memperkuat bukti-bukti dulu supaya kami bisa melaporkan AF ini dan juga meminta supaya Ibtu Rudiana kembali diperiksa oleh Propam Mabes Polri. Saya kira itu. Baik, terima kasih Bang Nikolai atas waktunya telah bergabung bersama kami di Sindo Siang. Semoga kasus ini bisa berjalan dengan lancar dan juga bisa terbuka secara terang benderang. Dan salam sehat. Terima kasih, Bang. Amin, amin. Terima kasih. Sementara itu pemirsa, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Saka Tatal, Senin kemarin mengajukan peninjauan kembali ke Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Dengan bebasnya Peggy Setiawan, kuasa hukum Saka Tatal kian yakin dengan pengajuan PK itu akan dikabulkan. Ketika ngedengar Peggy bebas, alhamdulillah sangat senang. Karena dia aja tuh peristiwanya aja tuh gimana nggak jelas. Bahwa peristiwa itu ada atau enggak kan nggak tahu tuh. Usai Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan pra-peradilan Peggy Setiawan, giliran tim kuasa hukum Saka Tatal mengajukan peninjauan kembali. Tim kuasa hukum Saka menyerahkan berkas peninjauan kembali ke Mahkamah Agung melalui Panitera Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat, Senin siang. Mereka juga membawa novum atau bukti baru yang menunjukkan Saka tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki 2016 silam.
Tim kuasa hukum Saka menyebut putusan peradilan Peggy membawa angin segar, sehingga membuat yakin permohonan peninjauan kembali ini akan dikabulkan. Dan masih ada satu novum lagi yang masih kita tunggu, lagi ditunggu waktunya, lagi ditunggu. Ini seru ya kan, ini seru. Bahwa ada kan beberapa kejadian, ini nanti seru. Kita lagi di print dulu, kita lagi tunggu itu. Hasil Prapit sendiri bisa dijadikan novum? Ya, nanti kita akan dijadikan novum. Nanti kita minta keterangan, kita lihat. Ada korelasinya ini laporan daftar PK dengan hasil Prapit? Ya tentu saja. Ya, pasti kan ini kan berkaitan. Ini kan semua terkait dari 2016. Artinya bahwa putusannya Peggy itu kan ada di dalam putusannya Saka di sidang 2016. Sementara Peggy dibebaskan. Lah bagaimana terhadap putusan yang sudah terjadi? Nah kembali lagi penyidikannya seperti apa prosesnya dulu 2016. Sebelumnya dalam kasus Vina Cirebon, 8 pelaku telah divonis di Pengadilan Negeri Cirebon. 7 diantaranya dipenjara seumur hidup, sementara 1 lainnya yakni Saka Tatal divonis 8 tahun penjara lantaran masih di bawah umur. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahuddin Ainus melaporkan. Memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan. Presiden Joko Widodo akan menunda rencana berkantor di IKN pada bulan Juli ini. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Sindo Siang. Jangan judi, jangan judi, jangan. Pemirsa, selebgram wanita di Bandung dan Semarang ditangkap polisi karena ikut mempromosikan situs judi online di media sosial. Bermodal ribuan pengikut, para tersangka pun meraup jutaan rupiah. RV, wanita selebgram asal Bandung ini hanya bisa tertunduk saat digelandang petugas Reskrim Polrestabes Bandung. Ia diduga mempromosikan situs judi online di media sosial miliknya. Modusnya dengan mengunggah Instagram Story dengan berisi tautan situs haram tersebut. Hanya bermodalkan pengikut 7.700 orang, tersangka berhasil meraup 2,5 sampai 6,5 juta rupiah dalam 4 bulan. Ia pun terancam hukuman 10 tahun penjara dan atau denda 10 miliar rupiah. Ya, di mana yang bersangkutan memasang histori ataupun status pada Instagram pelaku, di situ ada tautan tentang mengenai judi online. Ketika seseorang mengakses link tersebut, dia akan diarahkan pada link judi online. Tidak hanya di Bandung, seorang selebgram wanita di Semarang, Jawa Tengah juga ditangkap polisi. DW, 19 tahun, yang masih berstatus sebagai mahasiswi, menerima tawaran endorsement judi online dari orang tidak dikenal. DW yang memiliki puluhan ribu pengikut di Instagram dibayar Rp600.000 untuk promosi selama 15 hari. Selain DW, seorang pemuda berinisial FA juga ditangkap karena mempromosikan judi online di akun Facebooknya. FA dibayar Rp2 juta per bulan. Jadi slot yang dimana yang bersangkutan ini modusnya adalah memposting link perjudian tersebut sehari 2 kali, ya, sehari 2 kali selama 15 hari. Dengan keuntungan yang didapatkan oleh tersangka ini adalah Rp600.000 dari 15 hari tersebut. Dari tangan kedua tersangka, petugas menyita sejumlah barang bukti berupa ponsel yang digunakan untuk promosi judi online. Atas perbuatan mereka, keduanya terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara. Dari Bandung, Jawa Barat, dan Semarang, Jawa Tengah, Jupita Melana, Kristadi, iNews melaporkan. Sementara Menko Polhukam Hadi Cahyanto mengungkap ada 17 pegawai KPK yang terlibat judi online. Sementara KPK menyebut dari 17 orang tersebut hanya 8 orang yang hingga kini masih berstatus sebagai pegawai KPK.
17 orang pegawai KPK diduga terlibat dalam aktivitas haram judi online. Hal ini diungkap Menko Polhukam RI Hadi Cahyanto. 17 pegawai KPK termasuk sopir hingga pegawai urusan dalam KPK disebut bermain judi online. Nilai transaksinya bervariasi antara Rp300.000 hingga Rp400.000. Para pegawai tersebut diduga baru dalam tahap coba-coba dilihat dari frekuensi maupun besaran transaksi mereka. Namun sebagian dari mereka kini sudah tidak berstatus sebagai pegawai KPK. Nilai transaksinya kalau saya lihat ya memang bervariasi. Kalau pegawai itu rata-rata hanya coba-coba sekali 3 kali ya. Ada yang 300.000, ada juga yang 400.000, bervariasi seperti itu dan mereka bermain sampai dengan 35 kali. Transaksinya tidak begitu besar. Hal senada disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Ia menyebut dari 17 orang tersebut hanya 8 orang yang kini masih berstatus sebagai pegawai KPK. Pimpinan KPK pun telah meminta inspektorat untuk mengklarifikasi hal tersebut ke pegawai yang bersangkutan. Ya benar, pimpinan sudah menerima laporan dari Satgas, ada 17 pegawai, tetapi setelah dilihat di data kepegawaian, ternyata yang statusnya pegawai KPK itu hanya 8 orang, yang 9 itu sudah ada yang dicek di kepegawaian bukan pakai KPK, ada juga yang sudah diberhentikan, ya antara lain yang terlibat Gade Emas itu kan sudah diberhentikan. Ada juga yang kemarin yang penjaga rutan ya 60-an pungli itu ada juga pegawai yang sudah kita berhentikan. Jadi yang 8 nanti akan ditindaklanjuti oleh inspektorat ya. Pimpinan sudah memerintahkan inspektorat untuk mengklarifikasi pegawai yang masih statusnya menjadi pegawai KPK. Lebih lanjut, KPK menyebut ada 300 transaksi yang dilakukan oleh para pelaku. Nilainya antara 100 hingga 300 ribu rupiah sekali transaksi, namun ada yang mencapai 74 juta rupiah. Total nilai transaksi yang dilakukan 17 pelaku mencapai 111 juta rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Jangan judi, jangan judi, jangan Pemirsa, mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo atau SYL melalui penasihat hukumnya membacakan duplik atas replik jaksa penuntut umum KPK. Dalam bacaannya, kubu SYL tetap meminta majelis hakim menjatuhkan putusan bebas untuk kliennya. Sidang perkara kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian dengan terdakwa ex-Mentan Syahrul Yassin Limpo kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dalam agendanya, para terdakwa membacakan duplik atau tanggapan atas replik JPU KPK. Dalam hal ini, SYL melalui penasihat hukumnya membacakan duplik. Dalam dupliknya, kubu SYL meminta majelis hakim menjatuhkan putusan sebagaimana pledoi atau nota pembelaan terdakwa, yakni bebas. Jamuluddin selaku ketua tim penasehat hukum SYL mengatakan bahwa kliennya tidak bersalah. Dirinya meyakini melalui saksi-saksi dalam persidangan tidak ada fakta sedikit pun yang menunjukkan ex-Mentan bersalah. Sebelumnya dalam perkara ini SYL dituntut jaksa dihukum 12 tahun penjara. Menurut jaksa, SYL terbukti melanggar Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan menyebut bahwa pemerintah memiliki tantangan dalam menjaga stabilitas keuangan dan keseimbangan anggaran negara. Lantaran defisit APBN tahun 2024 mulai 17 Agustus mendatang, pembelian BBM bersubsidi akan dibatasi karena dinilai selama ini tidak tepat sasaran. Bergantung pada harga komoditas. Efisiensi itu menjadi sangat penting. Berbasis elektronik. Saya sih optimis itu angka akan bisa naik. Kita berharap 17 Agustus ini orang yang tidak berhak dapat subsidi akan bisa kita kurangi. Kemudian masalah penggunaan bensin. Kita kan sekarang berencana ini mau mendorong segera bioetanol masuk menggantikan bensin supaya
polusi udara ini juga bisa dikurangi cepat. Karena sulfur yang ini kan sampai 500 ya. Kita mau sulfurnya itu 50 lah. Nah ini sekarang lagi diproses dikerjakan oleh Pertamina. Nah kalau ini semua berjalan dengan baik itu dari situ saya kira kita bisa menghemat lagi. Dan juga pemberian subsidi yang tidak pada tempatnya. Itu sekarang Pertamina sedang menyiapkan. Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangin. Sebelumnya dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan realisasi APBN semester pertama 2024 mengalami defisit sebesar 77,3 triliun rupiah. Namun pemerintah memastikan bahwa realisasi APBN hingga akhir semester 1 tahun 2024 tetap berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan, meskipun dibayangi tekanan pada penerimaan negara. 77,3 triliun. Namun apabila kita lihat dari postur APBN keseluruhan 2024, di mana desain dari APBN 2024 adalah defisit mencapai 522,8 triliun, maka realisasi defisit 77,3 triliun rupiah masih di dalam range yang ada di dalam APBN kita. Informasi lainnya pemirsa, Presiden Joko Widodo akan menunda rencana berkantor di IKN pada bulan Juli ini. Penundaan disebabkan karena infrastruktur penunjang belum siap. Jokowi juga menegaskan bahwa pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara menunggu proses pembangunan di lapangan. Kan mau bulan Juli itu progresnya seperti apa sekarang dan apakah akan terlaksana dalam waktu dekat, Pak? Airnya sudah siap belum? Listriknya sudah siap belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, pindah. Belum dapat laporan dari PUPR, Pak? Belum dapat laporan? Sudah, tapi belum. Sudah, tapi belum. Targetnya Kepresnya bakalan Kepres pemindahan ibu kota apa bakal terlaksana sebelum 17 Agustus? Kepresnya bisa sebelum, bisa setelah Oktober. Kita melihat situasi lapangan. Kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang memang belum, jangan dipaksakan. Semuanya dilihat progres lapangan. Pemirsa, sejumlah partai mulai melirik sosok Nagita Slavina usai namanya disebut dalam Pilkada Sumatera Utara untuk dipasangkan dengan Bobi Nasution. Sementara itu, suami Nagita, Raffi Ahmad, juga tidak menampik akan maju dalam Pilkada serentak tahun ini. Dan berikut deretan artis yang akan berlaga ke Pilkada serentak pada tahun ini. Nama Nagita Slavina, istri Raffi Ahmad, diajukan oleh PKB untuk berduet dengan Bobi Nasution dalam Pilkada Sumatera Utara. PKB menilai sosok Nagita bisa meningkatkan elektabilitas Bobi di Sumatera Utara. Setelah nama Nagita disebut-sebut, sejumlah partai pun mulai melirik sosoknya. Salah satunya Partai Gerindra yang menilai Nagita bisa membantu kemajuan bisnis di kalangan anak muda. Sementara itu, Raffi Ahmad, suami Nagita Slavina, tidak menampik akan ikut berkompetisi di Pilkada 2024. Sebelumnya, Raffi diisukan maju bersama Diko Ganinduto di Pilkada Jawa Tengah. Perpolitikan, saya nggak pernah bilang nggak mau, nggak pernah never say, nggak pernah bilang enggak. Tapi mungkin sekarang saya masih berpikir aja untuk yang terbaiknya seperti apa, untuk menentukannya kemana. Kalau saya pasti sekarang ya lebih ke ini deh, lebih ke melihat dan mendukung teman-teman aja yang memang yang saya tahu niatnya baik untuk maju ke pemilihan kepala daerah. Masuknya Nagita dan Raffi ke dalam bursa pilkada menambah semarak nama selebriti yang akan maju ke bursa pilkada 2024. Sebelumnya di kota Tangerang Selatan, komika Marcel Widianto resmi diusung Partai Gerindra. Selain Nagita, Raffi dan Marcel, penyanyi Krisdayanti juga tengah bersiap ikut dalam pilkada. Anggota Komisi 9 DPR 2019-2024 ini telah bertekad bulat maju sebagai bakal calon wali kota Batu, Jawa Timur.
Pentolan grup musik Ahmad Dhani pun tak ketinggalan. Ahmad Dhani telah dipersiapkan Partai Gerindra untuk maju dalam Pilkada Surabaya. Ahmad Dhani kini duduk di kursi parlemen usai menang di Dapil Jatim 1 pada pemilihan legislatif 2024. Penyanyi jebolan ajang pencarian bakat Siti Rahmawati atau Siti KDI juga ikut Pilkada 2024. Siti digadang-gadang akan maju dalam Pilkada Polewali Mandar mendampingi Sekda Polewali Mandar Andi Bebas Manggazali. Terjunnya artis dan selebritas dalam kontestasi politik bukan fenomena baru. Popularitas artis diprediksi bisa mendongkrak perolehan suara, namun popularitas bukan jaminan bisa memenangkan pilkada. Tim Liputan iNews melaporkan. Bahkan mungkin banyak yang profesor. Kita ini hari ini terkecoh oleh satu orang yang kesurupan namanya Linda. Kemudian Linda direkam oleh Ibu Vina, kakaknya Vina. Kemudian diserahkan ke Ibtu Rudiana. Linda itulah yang menyampaikan bahwa ada pemerkosaan dan pembunuhan oleh 11 orang. Dan kemudian itu orang kesurupan yang nyampe ke 11 orang itu. Kemudian 3 orang yang dinyatakan DPO itu dan 2 orang di-delete ya, dianulir oleh Polda Metro Jaya, itu Polda Jabar itu berdasarkan keterangan Sudirman yang sekolahnya 17 tahun baru lulus SD. Artinya tidak naiknya 4 kali. Dan kita tahulah Sudirman tidak memiliki kapasitas daya pikir yang cukup untuk memberikan penjelasan hukum yang berakibat pada terpenjaranya orang lain. Dan Sudirman saya yakin kalau ditanya hari ini beda lagi. Ini yang terjadi. Disebutkan sama polisi kalau yang 7 terpidana sudah inkrah, kasusnya itu gimana Pak? Iya, sudah inkrah kan memang proses hukumnya sudah dijalani. Saya katakan hukum formalnya kan sudah inkrah. Yang saya perjuangkan adalah hukum esensial, hukum substansial, dan hukum kebenaran yang sejati. Dan itu masih ada ruang namanya PK. Dan ini adalah para kuasa hukum yang akan memperjuangkan PK-nya. Dan laporan ke Mabes Polri bagian dari upaya PK hukum kita. Silakan Bang, barangkali. Oke, baik rekan-rekan sekalian, kami dari tim kuasa hukum hari ini memang betul mendapatkan kuasa daripada terpidana dan maupun dari keluarga terpidana untuk melaporkan 2 orang ya, yang bernama Aib dan Dede. Kenapa kami laporkan? Oleh karena kesaksian Aib dan Dede inilah yang cikal bakal ya menjadi dasar untuk klien kami ditangkap, diproses lalu dipidana seumur hidup. 7 diantaranya masih mendekam dalam penjara. Perlu kami sampaikan melalui hari ini bahwa kami di sini bukan untuk menyalahkan institusi manapun. Kita ingin mencari kebenaran ya yang hakiki ya kan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Dan saya selaku kuasa hukum juga berkali-kali sampaikan ini nggak tepat kalau kita hanya menyalahkan institusi kepolisian. Karena ini bukan semata-mata kesalahan dari institusi kepolisian. Memang betul peristiwa ini disidik pertama oleh institusi kepolisian, tetapi sudah P21, sudah diterima oleh kejaksaan dan sudah didakwa. Ya, lalu dakwaan jaksa sudah diakui oleh pengadilan dan sudah divonis di tingkat 1 dan diuji di banding dan bahkan kasasi. Artinya kami memperjuangkan yang tadi disampaikan oleh Kang Dedi adalah bahwa kami akan memperjuangkan secara hukum tentunya. Dan di sini sekali lagi jangan ada seolah-olah ingin kita menargetkan satu institusi tertentu. Tidak ada. Kami menargetkan adalah kehadiran harus ditegakkan. Kalau memang ini ada kekeliruan di dalam masa yang lampau yang sudah lalui dari mulai proses penyidikan sampai kepada penuntutan, sampai kepada putusan, sampai kepada kasasi, ya kan? Bahkan ada proses garasi yang 2019 nanti kami akan sampaikan semua itu di memori PK ya. Kenapa mereka sampai mengajukan garasi yang kami kemarin sore pun mendapatkan kepastian disaksikan oleh
oleh Kang Deddy sendiri. Mereka nggak tahu bahwa itu akan dipakai untuk garasi. Dan bahkan ada perdebatan di antara mereka bahwa ketika ada pernyataan, ada form permintaan kepada mereka untuk menyatakan bahwa pengakuan mereka bersalah. Para terpidana ini mengatakan kepada kami kemarin bahwa mereka menolak menandatangani itu, makanya nggak ada itu pernyataan bahwa mereka bersalah, pendampingan itu kan gitu kan, makanya garasinya ditolak gitu kan. Jadi banyak hal lah kejanggalan ini ya. Kalau dikatakan bahwa klien kami sudah mengakui kesalahannya, perlu kami luruskan berdasarkan pengakuannya kepada kami dan juga di hadapan Kang Deddy kemarin bahwa mereka belum pernah mengakui kesalahan walaupun pada saat menjadi prosedur untuk diajukan garasi. Itu yang kami perlu sampaikan. Sekali lagi, kehadiran kami di sini untuk meluruskan kebenaran. Kalau mereka ini ternyata betul bukan pelakunya, lalu mereka dihukum seumur hidup, bayangkan kalau itu menimpa kepada keluarga, anak saudara kita. Ini kan keadilan yang harus kita perbaiki. Saya tidak mengatakan ini kesalahan satu institusi saja. Memang betul sekali lagi dimulai dari kepolisian, tetapi hasil penyidikan kepolisian ini sudah diterima di kejaksaan dan diteruskan diputuskan di pengadilan. Bahkan diuji 3 kali loh, tingkat 1, banding dan kasasi. Inilah yang harus kita kita luruskan dan kita uji. Itu sebabnya karena ini sudah proses hukum, tentu kami sebagai kuasa hukum akan memproses ini secara hukum. Jalur-jalur hukum yang dimungkinkan buat kami yaitulah peninjauan kembali. Itulah dalam hari ini kami melaporkan dalam rangka salah satunya menjadi novum untuk kami melakukan memori peninjauan kembali nanti. Begitu teman-teman. Yang hari ini, ya kami membawa paling sedikit ada 6 bukti ya. Hari ini ada bukti surat ya, yaitu berupa putusan petikan pengadilan nomor 4 ya dan nomor 3 di Pengadilan Negeri Cirebon. Kemudian kami membawa surat kuasa ya dari para terpidana dan juga keluarga terpidana. Kami juga membawa bukti surat pernyataan dari para saksi maupun dari para terpidana itu sendiri masing-masing. Banyak sekali, bahkan saksi baru yang menguatkan apa yang disampaikan oleh Aib dan Dede itu adalah patut diduga tidak benar. Maka kita uji kan gitu kan, membawa ke bukti-bukti ini kita akan laporkan kepada teman-teman di Barreskrim. Ada bukti elektronik berupa pengakuan testimoni yang di podcast dari Kang Deddy Mulyadi. Pengakuan Aib dan Dede ya. Pengakuan Aib dan Dede. Itu visual dan kami cocokkan, oh ternyata sama pengakuan tertulis dengan pengakuan elektroniknya itu sama. Apa yang mereka bicarakan pengakuan di depan podcastnya Kang Deddy dengan apa yang tertulis, ya kan? Yang patut kita duga tidak benar. Apa saja yang ketidakbenarnya kami tidak masuk ke materinya, kan itu bagian dari yang kami mau laporkan. Kan gitu. Begitu rekan-rekan. Pak, kalau misalkan Aib dan Dede berbohong, apa sih kepentingan dia untuk kemudian melakukan pembohongan ini gitu? Karena kalau saya lihat dia orang biasa, orang kecil, tukang steam aja, nggak ada kepentingan besar buat menjarakan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Sindo Siang hari ini, dan jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional lengkap di inews.id. Saya Nata Arman mewakili tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.